Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat ketemu Bapak sekalian yang ulun hormati seluruh pengurus Masjid Asy-Syifa Rumah Sakit Ulin. Ini ada Dr. Isa lengkap nih ya. Ada Pak Hakim tadi, Pak Haji Hakim. Imam masjid kita, Ustadz Taufik, dan seluruh jamaah sholat zuhur Masjid Asy-Syifa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, 7 menit kultum, jadi sebentar saja. Kita saat ini akan membahas mengenai tingkatan ikhlas. Jadi setelah keluar dari masjid ini, paling tidak Bapak Ibu tahu saya ini masuk di tingkat mana, keikhlasan kita dalam beribadah. Itu yang penting. Nanti dicek ya, dicek masing-masing Bapak Ibu kira-kira di tingkat mana keikhlasan kita. Jadi salah satu hal yang sangat penting dalam beramal apapun itu adalah niat. Dan niat yang diterima oleh Allah itu sebenarnya cuma satu, niat yang ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak diterima. Itu prinsipnya. Jadi kalau Imam Nawawi itu mengatakan hukumnya fardu. Jadi wajib ikhlas. Ikhlas itu wajib, karena kalau nggak diterima. Kalau tidak itu berarti biasanya ria. Ria itu syirik, syirik itu haram. Jadi malah dosa. Kita sudah beramal gak ikhlas tuh rugi, karena haram jadinya. Jadi mulai sekarang kita harus berusaha keras, selalu melatih diri untuk belajar ikhlas. Nah sekarang mari kita mulai ya. Saya cuma mengambil pendapat dua ulama yang sama-sama ulama harat ya bahasa Banjar ya. Yang pertama saya ambil ini dari Syekh Muhammad Nawawi ya, Al-Bantani dulu. Kita cek, kita bareng-bareng ngecek nih. Yang pertama ya, nanti kita contohkan. Syekh Nawawi membagi ikhlas itu ada 3. Nah 3, dari 3 ini kita nanti cek apakah kita yang masuk yang mana. Jadi yang dimaksud ikhlas itu adalah tulus, murni, semata-mata hanya untuk Allah ibadah kita. Murni, nggak ada lagi. Nah, tetapi ulama kita membagi 3 supaya karena tingkatannya itu beda. Sebenarnya kalau murni itu ya murni sudah semata untuk Allah. Yang pertama tingkat 3 ini. Tingkat 3 itu justru yang paling rendah ya, paling rendah. Imam Nawawi membagi kita beribadah, beramal itu karena Allah. Ikhlas itu jelas karena Allah. Tetapi kita masih minta imbalan duniawi. Pertama. Nah sekarang kita cek nih, Bapak Ibu tadi sholat itu niatnya apa? Masih takut neraka? Masih pengen masuk surga? Atau pengen sugih? Misalkan ada yang sholat duha pengen sugih, itu duniawi masih. Atau misalkan sholat tahajud rajin, niatnya salah satunya itu pengen mulia, pengen naik pangkat dan sebagainya, itu masih duniawi. Itu tingkat 3, itu juga ikhlas Bapak sekalian. Nah sekarang kita cek nih, saya hari ini sholat, siang ini sholat zuhur berjamaah ini, niatnya apa? Karena Allah, ya yakin saya karena Allah, ikhlas. Tapi masih mengharap gak? Misalkan supaya rezeki lancar, istrinya dapat istri yang baik kalau yang masih jomblo ya, istri yang bungas, dapat jabatan yang lebih tinggi atau dapat rezeki. Nah itu masih duniawi, itu tingkat pertama. Oke. Sekarang yang kedua. Yang kedua ini berniat. Ini agak mending nih. Khusus akhirat. Jadi niat ikhlas itu khusus akhirat. Jadi begini, saya sholat supaya masuk surga, saya sholat supaya terhindar dari neraka. Ada yang begini enggak? Nah itu tingkat 2 sampean. Tingkat 2. Lumayan dari tingkat 1 tadi yang orientasinya masih dunia. Nah terus yang terakhir apa? Kan tingkatan aja. Karena kultum itu sebentar ya. Kalau lama-lama nanti tambah pesannya nggak sampean.
Yang pertama, ini yang paling harap. Saya yakin semua ini di sini yang pertama ini kelihatannya ini ya, kelihatannya yang pertama. Mudah-mudahan yang pertama, jangan yang kedua apalagi yang ketiga. Yang pertama ini membersihkan diri itu makhluk sudah nggak ada. Nah ini gampangnya gitu, saya ringkas gitu. Makhluk sudah dihilangkan. Sampean kita semua, Bapak Ibu sholat atau ibadah apapun, itu benar-benar murni semata karena Allah sebagai hambanya. Nggak ngurus lagi mau masuk surga, neraka, nggak ngurus lagi. Mau sugih, nggak, pokoknya saya Allah nyuruh sholat. Karena kita ini sebenarnya, saya lebih senang bukan hamba ya istilah kita. Kita ini sebenarnya budaknya Allah. Saya cari kata yang ekstrim supaya kita sadar. Budak itu selalu ikut tuannya. Contoh yang paling sederhana, kalau sampean ikut orang ya, jadi budak misalkan, disuruh gali sumur, gali aja, nggak tanya. Kita ini kan borek biasanya, gasan apa pak, gasan ini, itu berarti budak yang nggak baik masih. Ya sudah, gali, jalankan perintahnya semua. Ketika Allah melarang ini, ya jangan dikerjakan. Ketika Allah memerintahkan untuk mengerjakan ini, kerjakan. Beres kan? Allah koridornya apa? Ada di Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis Rasulullah. Ya sudah, kerjakan semampu kita. Allah meminta kita sholat wajib 5 kali. Ya sholat aja. Nggak usah tanya sholat supaya sehat, supaya rezekinya banyak. Itu budak yang nggak bagus. Jadi kalau Bapak sudah bisa menghilangkan makhluk, termasuk sekarang ini sholat sampean tidak mikir surga neraka, berarti tingkat 1 sampean. Masih ada nggak yang mikir, oh nanti supaya masuk surga, supaya ketemu bidadari apalagi, astagfirullahaladzim ya. Nggak usah pak. Nanti kalau orang-orang yang wali-wali Allah itu, yang paling nikmat itu adalah ketika kita ketemu Allah, bisa bertatap dengan Allah, itu nikmat yang tidak ada taranya. Baik ya. Nah itu tingkat-tingkatan menurut Imam Nawawi. Oh iya, saya lupa. Biasanya sebelumnya saya memperingatkan. Bapak Ibu ingat nggak? Saat ini Bapak Ibu lagi sedang direkam, ya. Semua perbuatan, perkataan, perasaan, hati sampai lagi direkam. Siapa yang rekam? Malaikat Atid dan Rokid, ya. Jadi apapun yang kita kerjakan direkam terus. Jadi hati-hati, kita harus menjaga semua kita, baik pikiran, perasaan, perbuatan, ucapan dan sebagainya. Nah, dari ketiga tingkat tadi, Bapak Ibu sekalian, kira-kira sudah clear ya? Saya di mana gitu. Yang tingkat 3 tadi kan kalau masih mikir dunia, sholat duha supaya sugih, kan dalilnya memang gitu, rezeki lancar, yaitu masih tingkat 3. Kalau tingkat 2 itu sudah cukup gini, saya sholat, ini aja nah hari ini sholat supaya masuk surga, nggak apa-apa, itu tingkat 2, mending itu. Yang tingkat 3, hilangkan makhluk. Karena surga neraka itu juga makhluk. Jangan dipikir lagi, hilang. Semua yang ada cuma Allah. Salah satu yang paling nyolok, ini prakteknya ya, ketika Bapak Ibu sholat di sini nih, sholat ini tadi, sholat sunnah, sudah bisa menghilangkan makhluk, itu nyaman. Karena ada juga kan yang sholat, wah ini dilihat nih, kusuk aja saya. Kemudian ngomong, oh kalau dilihat ayatnya saya panjangkan misalkan imam. Nah ini beratnya imam tuh di situ. Imam ini kalau di sini misalkan bacanya suratnya panjang, rukuknya lama, tapi kalau surat sendiri cepet-cepetan, nah itu berarti perlu dipertanyakan kan gitu. Artinya standar kalau kita benar-benar ikhlas karena Allah, sama Bapak sekalian. Termasuk pakai baju misalkan, sholat itu di rumah ya standar juga bagus, jangan pakai kaos oblong karena oh ini di rumah nggak dilihat orang, nah, berarti kan masih makhluk lagi. Nah itu untuk yang tingkat 1. Makhluknya hilang pak, bu. Kalau Rabiatul Adawiyah itu kan malah karena saking cintanya pada Allah kan ingin neraka. Saya tidak pengen neraka, pengen disiram supaya orang nggak mikir ibadah itu karena takut neraka. Surga mau dibakar supaya orang tuh tidak mikir lagi ibadah masuk surga. Oke ya, 7 menit ya sudah. Ustaz, jadi Bapak Ibu sekalian, ini satu lagi yang mungkin penting. Saya sadur ini kalau tingkatan dari Imam Nawawi. Nah ini singkat lagi. Kalau Kiai Haji Soleh Darat itu baginya ada agak beda, tapi sama persis sebenarnya. Nah sampean masuk yang mana gitu. Yang pertama,
Sampean itu termasuk golongan mana ya? Yang paling rendah itu namanya abidin. Ya. Ngeri lagi kalau apa namanya Kiai Haji Soleh Darat. Kenapa abidin itu masih mengharap surga sampean? Masih mengharap surga, takut neraka. Itu abidin. Abidin. Nah, di sini ada nggak yang sholat tadi masih mengharap surga neraka? Itu kalau Kiai Haji Soleh Darat abidin. Nah, nanti nyaman, Bapak Ibu rasakan kalau sudah sholat tuh nggak mengharap surga neraka, nyaman. Karena semata-mata mengharap ridhonya Allah. Kemudian yang kedua, muhibin karena cinta. Karena cinta, saya cinta Allah sudah. Pokoknya saya cinta Allah, nggak ngurus apa-apa gitu. Ya, itu yang kedua. Yang tingkat paling tinggi, yang pertama ya, yang pertama itu namanya arifin. Mudah-mudahan Bapak ini saya doakan semua, termasuk saya. Bismillah, kita itu termasuk golongan yang tingkatnya arifin. Nah, arifin itu apa? Nah, ini yang perlu ini. Sebenarnya sama dengan tingginya Kiai Nawawi ya, Syekh Nawawi. Intinya ini bedanya itu gini. Yang kita kerjakan, kita beramal, itu semua ilah dan bilah. Jadi di sini kuncinya adalah ilah dan bilah. Kita beramal itu karena karunia Allah. Ya sudah. Sebenarnya kita ini nggak beramal gitu. Artinya apa? Istilahnya kita bisa beramal, saya bisa duduk di sini itu ya karena Allah. Karena ditolong oleh Allah. Bapak Ibu bisa sholat itu ditolong oleh Allah. Kita nggak punya daya upaya. Artinya la haula wala quwata illa billah itu mendarah daging. Tidak ada daya upaya melainkan dari Allah. Nggak ada Pak, nggak ada. Saya mau tanya ya, sampean bisa baca itu karena apa? Karena punya mata. Mata buta juga nggak bisa. Siapa yang bikin mata? Buta. Kemudian kalau sampean juga dicabut nyawanya bisa nggak? Nggak bisa apa-apa. Artinya semua itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Jadi saya kira keluar dari sini Bapak Ibu sudah ngomong, "Oh, saya masih mikir surga neraka." Berarti kalau menurut Imam Nawawi tadi adalah tingkat 2. Kalau masih mikir sugih, jabatan, beribadah karena untuk mengharap dunia itu tingkat 3. Tapi ketika Bapak Ibu sudah nggak mau lagi, nggak menghilangkan itu semua, pokoknya saya ibadah karena saya ada hamba Allah. Strong, kuat-kuatan. Ya. Contoh misalkan, malam sampean ngaji, baca Al-Quran, sehari minimal sejuz ya. Atau misalkan siang sejuz, malam sejuz. Nah itu kan bagus tuh. Barang siapa sholat, itu kan ada dalilnya tuh. Sholat malam, baca ayat Al-Quran di dalam sholatnya, 100 ayat, itu sama dengan sholat semalam suntuk. Nah usahakan kalau malam itu kita itu dalilnya ya, saya nyampaikan ya. Yang kuat alhamdulillah gitu. Minimal 100 ayat. Nah itu sudah catat sebagai sholat semalam itu. Baik Bapak sekalian ya, saya kira cukup. Jadi Bapak Ibu keluar dari sini tahu tingkatannya di mana. Mudah-mudahan semua naik kelas. Kita bisa menjadi, kalau Imam Nawawi itu tingkat 1 yang paling tinggi. Kemudian kalau Imam Kiai Haji Soleh Darat itu kita termasuk golongan atau tingkat ikhlas yang arifin. Sudah nggak mikir lagi yang duniawi maupun akhirat. Semua semata-mata murni karena Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.